Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Angelia dari kelas 2 STJ. Nah, di video kali ini tuh aku akan menunjukkan gimana sih cara untuk kita buka buku 3S, yaitu buku dari PPNI, yaitu ada SDKI, SLKI, dan SIKI, yang akan membantu kita sebagai perawat dalam menyusun asuhan keperawatan. Jadi ini ada buku-bukunya, ini yang standar diagnosis, terus ini ada yang kriteria hasilnya buat evaluasi ya guys ya, untuk tindakan apa yang akan kita lakukan intervensinya. Jadi kita mulai dari SDKI dulu. Pertama ini buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Buku ini tuh buat kita nentuin diagnosis keperawatan apa sih yang cocok berdasarkan data yang kita temuin di pasien. Jadi teman-teman, berhubung pasien aku adalah pasien yang sesak nafas, jadi kita mau cari dulu di daftar isi apa sih yang berhubungan sama yang pasien aku alamin. Nah teman-teman, jadi karena pasien aku tuh pasien asma, jadi itu dia gangguannya pada jalan nafas ya. Nah sebelumnya kita lihat dulu di kategori besarnya tuh jalan nafas ada di mana, itu di fisiologis kategorinya. Terus untuk subkategorinya di sini adalah respirasi. Oke, di respirasi kita lihat mana yang berhubungan sama yang jalan nafas. Ada di highlight juga di sini. Jadi kita langsung pilih aja yang bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, ada di halaman 18. Langsung kita buka. Nah, udah ketemu halaman 18. Jadi kita lihat di sini ada bersihan jalan nafas, kategorinya fisiologis, subkategorinya respirasi kan sesuai dengan yang kita lihat di daftar isi. Terus sini tuh ada definisinya apa sih bersihan jalan nafas tidak efektif itu. Terus ada penyebabnya atau etiologinya. Itu ada fisiologisnya apa, terus menurut situasionalnya atau dari lingkungannya kayak gimana, ada ditulis di sini. Terus juga ada gejala dan tandanya, ada yang mayor, ada yang minor. Nah, terus tanda mayor dan minor ini juga ada terbagi lagi jadi dua, ada yang berdasarkan dari pasien yaitu subjektif, sama apa yang kita temukan dari pasien itu objektif. Nah, di sini ya, kalau misalnya contohnya pada bersihin jalan nafas tidak efektif ini, itu di penyebabnya bisa jadi karena benda asing dalam jalan nafas, atau kalau misalnya menurut situasional di situ merokok aktif atau pasif. Nah, kalau misalnya gejala atau tanda-tanda minornya, mayor atau minornya tuh di sini ada. Kalau misalnya dari subjektif, untuk mayornya tidak tersedia, tapi kalau misalnya minor ada ya. Nah, kalau untuk mayor ini cukup di objektif yang kita temukan dari pasien apa sih? Contohnya kalau misalnya batuk tidak efektif dan tidak mampu mengeluarkan, tidak mampu untuk batuk. Nah, itu juga bisa jadi data buat kita gitu ya. Atau di minor, minor bisa jadi subjektifnya tuh pasien berbicara atau kayak gimana. Terus ada dyspnea juga, artinya sesak napas, pasien mengeluh sesak gitu. Terus objektifnya ada pasien tanpa gelisah atau bibirnya atau perifernya stenosis gitu. Oke, itu untuk diagnosis ya teman-teman. Buat reminder buat teman-teman juga, jadi nanti pas kita kerjain askep itu kita perlu buat catat lagi nomor diagnosis kodenya gitu loh, yang tadi D apa, D100 berapa gitu. Nah, itu perlu kita catat ya pas pencatatan askep. Nah, tadi kan SDKI, sekarang kita mau pakai SLKI. Ini tuh untuk menentukan luaran keperawatan ya teman-teman. Jadi SLKI ini atau standar luaran keperawatan Indonesia ini digunakan untuk menentukan hasil yang ingin kita capai, atau yang setelah dilakukan tindakan keperawatan itu apa yang hasil yang diharapkan gitu ya teman-teman. Oke, kita mau cari dulu luaran yang sesuai ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita lihat di tautan SDKI, SLKI. Di sini tuh ada bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Tadi kasus aku, kita lihat di halaman berapa? Di halaman 155. So kita buka. Jadi tadi aku udah buka di halaman 155 tentang bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita lihat luaran utama dan luaran tambahannya, kan? Di sini ada luaran utamanya tuh bersihan jalan nafas. Oke, berarti kita carinya bersihan jalan nafas. Buka lagi yang tadi yang dapat isi. Nah, dapat kan bersihan jalan nafas. Terus kita lihat di halaman berapa lagi? 20. Buka di halaman 20. Nah, jadi kita udah buka di halaman 20. Jadi definisinya ada juga. Terus di sini ada ekspektasi. Ekspektasinya apa sih yang kita harapkan? Berarti meningkat ya. Kriteria hasilnya batuk efektif. Kalau menurun itu 1, cukup menurun 2, sedang 3, dan seterusnya gitu ya. Terus ada ini yang utama, terus nanti ada tambahan kayak prediksi sebetulnya gimana sih, bunyi atau wheezing itu gimana, terus mekoniumnya gimana. Nah, itu nanti tergambar di sini ya teman-teman. Udah dulu buat SLKI. Oke, yang ketiga dan yang terakhir adalah buku SIKI.
Oke teman-teman, setelah kita udah menentukan tadi luarannya apa, langkah berikutnya adalah kita menentukan dulu intervensi menggunakan buku SIKI ini. Jadi SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan keperawatan. Jadi kita mau sama-sama cari dulu ya untuk intervensi yang sesuai dengan diagnosis dan luaran yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke, guys, kita lihat. Oke, untuk SIKI ini agak sama kayak tadi SLKI. Jadi teman-teman kita buka dulu di daftar tautan STKI, SIKI-nya ini. Terus kita lihat bersihan jalan nafas seperti kasus tadi, lagi dan lagi 453. Kita buka dulu. Dapat. Jadi untuk 453 di sini ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Intervensi utamanya latihan batuk efektif untuk pemantauan respirasi, manajemen jalan nafas gitu ya. Terus itu intervensi utama, ada intervensi pendukungnya seperti dukungan kepatuhan program pengobatan dan lain-lain gitu ya, edukasi atau apa gitu. Oke, next kita mau lihat di intervensi utamanya ini. Oh, latihan batuk efektif, kita coba cari ya di daftar isi tadi. Halaman 142. Nah, latihan batuk efektif. Jadi kalau misalnya untuk tindakan itu kan kita pakai OTEK ya teman-teman, observasi, terapi, edukasi sama kolaborasi. Nah, di sini tuh lengkap banget. Jadi udah ada definisinya lagi dan lagi ya, terus ada tindakannya. Oh, ada OTEK. Untuk observasi apa aja kita identifikasi, kita monitor dan lain-lain. Terus ada di terapeutik. Ini kita atur posisinya semipolar, pasang perlak dan lain-lain. Terus buang sekretnya gitu ke tempatnya. Edukasi, kita jelaskan tujuan dari apa tindakan kita ini. Terus kita anjurkan buat gimana-gimananya. Terus tindakan kolaborasinya itu apa? Kolaborasinya itu kita pemberian obat, tapi itu kan kita bareng dokter ya. Jadi itu. Oke, untuk tutorial membuka buku 3S ini sudah selesai. Thank you for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.